wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Mulyani dengan NIM 0448488098 dari PBJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 dari pemrograman berbasis desktop, yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah input menu restoran, yang kedua pemesanan, yang ketiga menghitung total biaya, dan yang keempat mencetak stok pesanan. Di sini saya sudah membuat kelas. Ada import Java, HashMap untuk menyimpan pesanan. Yang kedua ada import Java util map yang digunakan untuk mendeklarasi tipe data peta. Yang ketiga ada import data util scanner, yaitu untuk membaca input dari pengguna. Di sini kita menggunakan kelas menu item untuk mempresentasikan item ini. Nah, di dalam kelas menu item ada string name, double harga item, sama kategori makanan minuman. Untuk soal yang pertama ada input menu restoran. Di dalamnya harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan minumannya. Ya, di sini kita sudah ada konstruktor untuk menganalisasi nama, harga, dan kategori. Nah, di dalam menu itu ada string nama, double harga, dan string kategori. Untuk kelas restoran, di sini digunakan untuk menjalankan program restoran. Nah, di dalam menu restoran ini ada beberapa menu item, yaitu contohnya nasi padang dengan harga 20.000, yaitu termasuk dengan kategori makanan. Ada juga ayam goreng dengan harga 25.000, termasuk kategori makanan. Sate ayam 30.000, kategori makanan. Untuk kopi 15.000, kategori minuman. Es jeruk 12.000, kategori minuman. Dan teh manis 10.000, kategori minuman. Nah, untuk soal yang kedua yaitu pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pemesanannya yaitu nasi padang sama dengan 2. Di sini kita ada public static void main string, itu scanner. Scanner digunakan untuk membaca input pengguna. Dan di sini juga ada HashMap, yaitu peta untuk menyimpan pesanan. Di sini ada tampilkan menu, digunakan untuk menampilkan menu restoran. Kemudian ada input pemesanan maksimal 4 menu. Nah, di sini kita dapat menampilkan input pemesanan dengan maksimal 4 menu, yaitu dengan for seperti ini. Kemudian kita menggunakan sistem outprint, yaitu digunakan untuk membaca input. Kemudian if input is empty digunakan untuk jika keluar input kosong. Kemudian if validasi input digunakan untuk validasi format input. Lalu string parts digunakan untuk memisahkan nama menu dan jumlah. Kemudian sistem outprint none atau input tidak valid digunakan jika ada kesalahan dalam pemesanan. Lalu double hasil hitung sama dengan hitung total biaya pesanan digunakan untuk menghitung total biaya. Kemudian cetak struk digunakan untuk mencetak struk. Untuk metode menampilkan menu restoran, di sini ada sistem outprint untuk menu restorannya, kemudian for untuk menu item, lalu sistem outprint f digunakan untuk menampilkan nama, kategori, dan harga dalam menu tersebut. Kemudian ada pembuatan format pemesanan. Metode digunakan untuk melakukan validasi format input dari pengguna. Di sini ada string part sama dengan input split digunakan untuk memisahkan nama menu dan jumlahnya. Kemudian ada return part length digunakan untuk memastikan ada 2 bagian dan jumlahnya adalah angka. Kemudian yang nomor 3, soal nomor 3 adalah menghitung total biaya.
Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menetapkan diskon atau penawaran khusus. Yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pemesanan melebihi 100.000, dan yang kedua, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pemesanan melebihi 50.000. Bisa kita lihat di sini ada metode untuk menghitung total biaya pemesanan. Double total sama dengan 0, yaitu variabel untuk menyimpan total biaya. Kemudian ada minuman sama dengan false, digunakan untuk memeriksa apakah ada minuman. Kemudian for entry pesanan untuk membuat iterasi setiap entry dalam peta pesanan. Kemudian for menu item menu untuk membuat iterasi setiap item dalam menu. Lalu if item nama equalis ignore case digunakan untuk mengecek jika nama item cocok. Kemudian total lebih item harga dikali entry get value digunakan untuk menambahkan biaya item ke total. Kemudian if ada minuman sama dengan true digunakan untuk menandai jika ada minuman. Kemudian ada double pajak sama dengan total dikali 0,1 digunakan untuk menghitung pajak 10%. Lalu double biaya pelayanan sama dengan 20.000 untuk menghitung biaya pelayanan tetap. Lalu double total akhir sama dengan total ditambah pajak tambah biaya pelayanan digunakan untuk menghitung total akhir. Lalu untuk menghitung diskon, jika diskon lebih dari 100.000 digunakan if total kurang dari 100.000, if total lebih dari 100.000, diskon sama dengan total akhir dikali 0,1, yaitu untuk diskon 10%. Kemudian total akhir kurang sama dengan diskon, yaitu untuk total diskon. Lalu penawaran beli satu gratis satu untuk kategori minuman jika pesanan lebih dari 50.000, kita menggunakan if ada minuman total kurang dari 50.000, total lebih dari 50.000, total akhir kurang lebih menu kali harga sama dengan itu digunakan untuk total penawaran. Return new double, total pajak, total biaya pelayanan, diskon, dan total akhir digunakan untuk jumlah total pajak, biaya pelayanan, diskon, dan total akhir. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu mencetak stok pesanan. Dengan program harus dapat mencetak stok pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam stok pembayaran. Nah, di nomor 4 ini kita menggunakan metode untuk mencetak stok pesanan, yaitu dengan cara sistem outprint line, yaitu digunakan untuk membuat judul stok. Double total sebelum pajak sama dengan hasil hitung, double pajak sama dengan hasil hitung, double biaya pelayanan sama dengan hasil hitung. 2. Double diskon hasil hitung. 3. Double total biaya hasil hitung. 4. Nah, di sini ada perintah pesan for each name jumlah digunakan untuk membuat iterasi setiap item dalam pesanan. Kan menu item menu digunakan untuk membuat iterasi setiap item dalam menu. If digunakan untuk mengecek apakah nama-nama tersebut di dalam item itu cocok. Kemudian double total item sama dengan item harga kali jumlah digunakan untuk menghitung total harga per item. Lalu sistem outprint F digunakan untuk menampilkan detail item. Nah, kita dapat menampilkan biaya sebelum pajak dengan menggunakan sistem outprint F, lalu menampilkan informasi diskon dengan menggunakan if, dan jika ingin menampilkan jumlah diskon kita dapat menggunakan sistem outprint F. Lalu sistem outprint F total akhir dibagi total biaya menampilkan total akhir, dan sistem outprint terima kasih digunakan untuk mengucapkan terima kasih dalam stok. Di sini kita akan mencobanya, kita review dulu. Di sini terlihat restoran nasi padang 20.000, ayam goreng 25.000, sate ayam 30.000, kopi 15.000, es jeruk 12.000, teh manis 10.000. Kita akan mencoba untuk membuat pesanan. Di sini saya akan mencoba pesan
memesan, kita dapat menulis menu, kemudian jumlahnya. Di situ saya akan memesan 5 nasi padang, kemudian sate ayamnya saya akan memesan 10. Dan kita enter. Dari sini terlihat struk pesanan, teh manis 880.000, nasi padangnya 5 gratis 100.000, kemudian sate ayamnya 10 300.000, es jeruknya 84.000, total sebelum pajaknya ada 564.000, lalu dikenakan pajak 56.400, kemudian biaya pelayanannya, untuk biaya pelayanan ada dikenakan 20.000, lalu diskonnya kita mendapat diskon 64.040 rupiah. Jadi untuk